Artinya sama-sama mengakui tidak ada. Cuma sekarang kan perbedaan di situ. Maka dari itu kalau diteruskan ya nggak akan ada titik temunya. Dzurriyyah Ba'alawi yang saat ini disebut Habib, apalagi orangnya memang akhlaknya baik, ilmunya juga luas. Berarti kita tetap harus menghormati beliaunya sebagai orang yang memang berilmu, orang yang berakhlak mulia, kan begitu. Harmonisasi itu terjadi ketika satu dan lainnya tidak mencaci maki, satu dan lainnya hanya mengamalkan, hanya berpegang pada apa yang diyakini kebenarannya. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum konten ini saya lanjutkan, mungkin saya perlu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya kepada semua pihak yang terlibat dalam polemik Ba'alawi ini ya, soal keabsahan apakah Ba'alawi ini masuk dalam dzurriyyah Nabi apa tidak. Saya mohon maaf ya kepada semuanya saja, baik itu kubunya Kiai Imad maupun kubu yang Robitoh ya. Tapi saya membuat konten ini insya Allah dengan niat baik. Kita mencoba mencari bagaimana agar polemik ini tidak berkepanjangan dan tidak berdampak tidak baik untuk masyarakat yang awam, umat Islam di Indonesia, dan tentu tidak berdampak buruk terhadap kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bagaimanapun kita ini selain sesama muslim, kita juga sesama warga negara. Kalau kita ini terpecah, kita ini berpolemik, tentu ini akan mengganggu harmonisasi. Tapi ini bukan dalam arti persoalan-persoalan yang muncul itu tidak dicarikan solusi. Di dalam konten ini saya mencoba mungkin solusi ini ya bukan bisa mengakhiri, tidak, meskipun bahasanya solusi, tapi paling tidak bisa menurut saya, harapan saya ini bisa mengecilkan eskalasi konflik itu atau menurunkan tensi agar semakin lebih adem. Menurut saya lebih baik, mohon maaf ya, menurut saya lebih baik polemik ini tidak perlu diteruskan. Jadi ketika kemarin ada salah satu keputusannya yang disepakati pada waktu ada musyawarah akbar di Kesepuan atau Kesultanan Banten itu ya, itu disepakati bahwa 6 bulan lagi akan ada pertemuan lagi yang mengharuskan untuk Kiai Imaduddin Utsman hadir dan dari Robitoh hadir. Karena kalau kita lihat dari dua forum, baik di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan di Komplek Kesultanan Banten, itu kan nampak semestinya kedua belah pihak itu sudah pada titik kesamaan bahwa keduanya mengakui bahwa tidak ada kitab-kitab, tidak ada manuskrip atau apa yang tertulis yang memberikan bukti tertulis kalau Ba'alawi itu nyambung ke Rasulullah. Kan sudah disepakati, tidak ditemukan itu. Cuma persoalannya kan, untuk dikatakan dzurriyyah Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah, untuk pihak Kiai Imad dan teman-temannya itu kan mengharuskan untuk dikatakan mereka itu dzurriyyah Rasulullah, Bani Ba'alawi ini harus menemukan, harus bisa menunjukkan ada bukti tertulis. Nah itu kan. Nah sementara yang dzurriyyah Ba'alawi yang kita sebut sebagai habaib ini kan mengatakan, siapa yang mengharuskan itu? Siapa yang mau mensyaratkan itu harus menjadi persyaratan bahwa untuk bisa dikatakan dzurriyyah Rasulullah harus ada data tertulis itu kan gitu. Artinya sama-sama mengakui tidak ada. Cuma sekarang kan perbedaan di situ. Maka dari itu kalau diteruskan ya nggak akan ada titik temunya kan gitu. Maka menurut saya ini tidak perlu diteruskan. Yang terpenting sekarang masyarakat sudah mendapatkan gambaran yang jelas problemnya itu.
Memang mungkin dalam masyarakat modern saat ini ada yang menuntut tes DNA kan gitu kan. Cuma persoalan kalau yang mau dites gak mau bagaimana kan gitu. Ya sudah, biar nanti masyarakat yang menilai kan gitu. Tidak perlu dipaksa dan tidak perlu dimaki-maki. Ya sekarang menurut saya begini aja. Toh sekarang kita tergambar dengan jelas bahwa ternyata masyarakat sekarang menjadi tahu bahwa keturunan Rasulullah itu jalurnya tidak hanya Ba'alawi yang akhirnya disebut Habib, ada yang disebut Syarif, ada yang disebut Sayyid. Ya monggo, pihak-pihak yang kebetulan meragukan ya karena Ba'alawi itu tidak didukung oleh bukti otentik, ya sudah, dengan demikian tidak perlu mengganggu. Tapi juga kalau memang tidak mau menganggap itu dzurriyyah Rasulullah, ya sudah, nggak apa-apa, cukup bagi yang kelompok ini ya menghormati yang dzurriyyah Rasulullah dari jalur yang tadi yang sekarang disebut Sayyid atau Syarif. Ya sudah, clear kan? Nah, bagi yang mereka yang masih meyakini bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah meskipun tidak ditunjang oleh bukti tertulis, ya tetap saja menganggap mereka dzurriyyah Rasulullah dan hormati mereka. Yang penting memang semuanya saja, baik menghormati habaib maupun menghormati syarif, menghormati said. Yang saya minta, usulan saya, kita menghormatinya secara wajar, artinya tetap melihat orangnya itu bisa menunjukkan akhlak yang baik apa tidak. Kalau akhlaknya tidak baik, tidak sesuai dengan Rasulullah, ya diingatkan. Artinya tetap tidak kita itu fanatik buta, membabi buta, mengkultuskan siapapun dzurriyyah Rasulullah terus kita hormati dengan tanpa reserve sama sekali, tanpa kritik sama sekali. Artinya apapun yang dia lakukan, kalau dia itu dzurriyyah Rasulullah terus kita dukung, kita bela, jangan juga. Itu juga menjerumuskan beliau-beliaunya yang dzurriyyah Rasulullah. Karena kalau mereka tidak diingatkan, mereka tuh bukan maksum loh ya. Rasulullah maksum, tapi dzurriyyahnya nggak maksum. Sehingga kita juga sebagai ekspresi cinta kita pada Rasulullah, ketika ada dzurriyyah Rasulullah baik itu dari Sayyid, Syarif maupun Habib, ya kita ingatkan kan gitu. Jadi artinya masyarakat juga harus memiliki kekritisan ketika menghormati orang yang kita yakini dzurriyyah Rasulullah. Jadi kembali lagi ke tadi, bagi yang memang meyakini Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah meskipun tidak ditunjang data tertulis, ya hormati, nggak apa-apa. Yang bagi yang tidak, ya sudah, tidak menghormati nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap menghormati mereka sebagai sesama muslim. Apalagi ini saya ulangi lagi, apalagi kalau kebetulan yang bersangkutan ya dzurriyyah Ba'alawi yang saat ini disebut Habib, apalagi orangnya memang akhlaknya baik, ilmunya juga luas, berarti kita tetap harus menghormati beliaunya sebagai orang yang memang berilmu, orang yang berakhlak mulia, kan begitu. Jadi clear bahwa ada 1-2 orang yang selama ini mengatakan Habib tapi perilakunya tidak baik, ya sudah, yang itu ditinggal aja. Tapi yang penting hentikan caci maki, hentikan untuk saling menyudutkan. Itu menurut saya kok penting seperti itu. Karena kemarin juga muncul kan, ketika itu Ba'alawi itu dituntut punya bukti tertulis, apakah ada bukti tertulis apa tidak, dan itu menjadi keabsahan mereka menjadi dzurriyyah Rasulullah tidak. Ada yang mengatakan kan, kalau menuntut keturunan Wali Songo itu kan, Wali Songo itu kan sebagian besar juga diyakini nasabnya nyambung ke Rasulullah. Katanya juga yang mengatakan kalau itu juga dituntut, ya itu juga dituntut ada catatan tertulisnya, itu juga nggak gampang gitu. Ada yang mengatakan begitu kan? Ada yang mengatakan begitu. Memang begini loh, kita mesti harus mencoba berlapang dada. Begini, mungkin zaman dulu itu kan cara orang mendokumentasikan sesuatu itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang dokumentasi itu kan bisa banyak cara, termasuk jejak digital kan, bisa semua rekaman-rekaman digital itu kan bisa menjadi dokumen akurat kan. Kalau dulu kan tidak ada. Terus budaya menulis. Coba ayo kita secara objektif menilai. Banyak sekali nama kita ya, surat kelahiran kita, orang yang lahir tahun 60-an, tahun 50, apalagi tahun 50-an, 40-an, itu kadang nama yang harusnya diberi nama orang tuanya itu
A itu kadang tertulis di itu bisa tidak persis gitu loh. Jadi memang dulu budaya mendokumentasikan itu kadang masih lemah. Banyak juga kan orang yang punya tanah itu ya, memang tanah itu milik keluarganya, tapi tidak ada sertifikatnya. Padahal tanah itu secara de facto itu dimiliki, tapi secara de jure, secara hukum itu tidak ditunjang. Data-data tertulis. Memang ya zaman dulu memang secara administrasi tidak serapi sekarang kan gitu. Nah, maksud saya bisa jadi Ba'alawi kalau kita mau berhusnudzon, bisa jadi kan Ba'alawi itu kasusnya seperti itu, betul dzurriyyah Rasulullah, cuma memang tidak ada catatan secara tertulis tadi. Tapi pihak yang ini yang kayak Imad dan teman-teman itu juga nggak salah, karena apa? Untuk Sayyid Syarif itu ada kan gitu. Sehingga kalau Syarif Sayyid ada, mestinya ini juga ada. Karena artinya sama-sama dua-duanya bisa kemungkinan bisa punya argumentasi. Apalagi yang Habib ini, beberapa orang pesantren meyakini apa? Karena ulama-ulama dulu seperti Syekh Nawawi dan beberapa ulama pengarang kitab itu menyebutkan bahwa mereka itu dzurriyyah Rasulullah, Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah. Sehingga sebagian orang-orang yang meyakini Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah memang dasarnya itu keyakinan, dasarnya itu berdasarkan cerita turun-temurun dari guru-gurunya, dari kiai-kiainya bahwa mereka itu dzurriyyah Rasulullah. Loh kan sama-sama punya dasar, dan itu kalau mau dinafikan, mau disuruh dalam arti disalahkan itu ya agak gampang. Maka dari itu menurut saya sia-sialah kalau masih akan diteruskan berdebat nih, sia-sia. Ini yang ada malah tadi memperuncing persoalan, membuat kita semakin tercerai-berai. Jadi ini nggak baik untuk kepentingan kita sebagai Muslim maupun kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya pikir nggak baik. Kalau yang kemarin kan ada poin ini ya, kesepakatannya itu kan ada poin yang mereka ingin membentuk tim bersama untuk mengkaji, membuat kajian bersama untuk meneliti skala lebih besar lagi di Asia Tenggara. Oke, itu nggak apa-apa, itu untuk khazanah ilmu, khazanah intelektual itu sangat bagus dan kita dukung. Tapi untuk yang tadi loh, untuk memastikan Ba'alawi ini dzurriyyah Rasulullah apa tidak, ini kayaknya sudah sangat sulit untuk carikan titik temu. Karena tadi satu sisi meyakini tidak karena memang tidak ada bukti tertulis, yang satu meyakini bahwa dari turun-temurun, dari cerita-cerita, dari sanad ini itu mengatakan, diceritakan bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah. Dan tadi saya katakan tidak didukungnya bukti tertulis itu bisa jadi karena memang zaman dulu kan budaya literasi itu ya tidak sebagus sekarang kan gitu. Artinya kita harus memahami begitulah. Dengan kita legowo seperti itu, saya pikir tadi sehingga polemik itu bisa diakhiri. Polemik Ba'alawi itu the end bisa diakhiri ceritanya. Yang penting tadi akhirnya masyarakat sekarang sudah terbuka wawasannya, sudah tahu kalau memang percaya bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah, ya perlakukan mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah. Kalau tidak yakin, ya sudah, tidak usah dipaksa. Yang penting ketika ada Ba'alawi yang akhlaknya baik, ketika ada dzurriyyah Ba'alawi yang ilmunya baik, ya hormati dia sebagai orang yang berakhlak baik dan berilmu tinggi, kan gitu kan, clear gitu. Jadi tidak perlu memaksakan gitu loh, tidak perlu memaksakan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya para habaib ya, beberapa habib yang kebetulan tadi akhlaknya baik, ilmunya tinggi ya, kayak mungkin Habib Lutfi, kayak Habib Jinan, itu nggak pusing kok, nggak pusing dengan seperti ini. Dia tidak pusing dikatakan Habib, tidak Habib, dikatakan dzurriyyah Rasulullah apa tidak, nggak pusing. Karena orang-orang seperti itu eksistensinya itu bertumbuh kepada akhlak dan ilmu yang dimiliki, bukan berdasarkan nasab. Saya yakin orang-orang seperti itu tidak terlalu menggantungkan karir hidupnya berdasarkan nasab tadi, tapi lebih ke kepribadian yang dimiliki, eksistensi diri yang dimiliki. Saya yakin orang-orang seperti itu enggak. Pokoknya intinya beberapa orang yang memang secara kapasitas pribadinya itu oke ya. Para habaib yang seperti itu, kayak Habib Syekh, saya yakin nggak pusing dengan itu. Yang pusing itu memang yang mungkin ya selama ini karirnya dalam tanda petik itu memang ditopang oleh keyakinan masyarakat bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasulullah, sehingga harus ditaati apapun
kata-katanya harus didengarkan, itu mungkin masalah gitu. Jadi intinya saya pikir di sini clear persoalannya, sehingga sekali lagi saya mohon maaf. Nah, harapan saya sih, doa saya sih, setelah ini tidak diperpanjang lagi debat yang akan mempertemukan Kiai Imad dan Robitoh, itu saya pikir tidak terlalu urgent ya, daripada nanti malah menambah panasnya situasi. Lebih baik tadi kita kembali ke kaidah dalam beragama bahwa terjadi khilafiyah, ya toh, terjadi khilafiyah, apalagi ini tidak menyangkut langsung ibadah, karena ini kan tidak langsung menyangkut ibadah. Memang betul untuk menghormati dzurriyyah Rasul apa tidak itu kan menyangkut juga agama ya, tapi kan tidak langsung kaitannya dengan ibadah mahdoh seperti sholat dan seterusnya. Intinya ketika kita masuk pada khilafiyah itu, kita akhirnya pada titik kalau nggak bisa dipertemukan itu ya sudah, kita saling menghormati. Kita akan tahu kan dalam hal furu'iyah itu kita menyaksikan banyak perbedaan, banyak madhab, dan beratus-ratus tahun itu juga tidak bisa dipertemukan, tidak bisa dipersatukan. Akhirnya sekarang berjalan semuanya. Harmonisasi itu terjadi ketika satu dan lainnya tidak mencaci maki, satu dan lainnya hanya mengamalkan, hanya berpegang pada apa yang diyakini kebenarannya, tanpa merendahkan, tanpa menafikan pihak yang kebetulan punya keyakinan yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf, tapi saya berharap dengan ide saya seperti itu menjadi paling tidak harapan saya, masyarakat yang di bawah, masyarakat muslim yang di grassroots menjadi tidak ikut-ikut melibatkan diri dalam pro kontra ini. Kalau masyarakat bawah ikut-ikutan, ini menjadi persoalan menjadi lebih rumit. Biarkan itu menjadi wilayah-wilayah orang yang memang punya spesifikasi di situ, orang yang memang punya kapasitas untuk bicara itu, biar mereka berdebat. Biar nanti ada rumusan-rumusan yang mereka hasilkan dan masyarakat awam cukup tinggal mengkaji hasil rumusan dari masing-masing pihak itu dengan menggunakan hati nuraninya, mengambil keputusan mana sih yang layak untuk diikuti. Ketika sudah memutuskan berdasarkan hati nurani untuk mengikuti kelompok A atau kelompok B, ya sudah itu ikuti tanpa harus mencaci, tanpa harus merendah-rendahkan pihak yang kebetulan tidak dipilih tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan wawasan agar kita bisa terhindar dari bantah-bantahan konflik yang berkepanjangan yang kelihatannya memang sulit dicarikan titik temu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.